Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusri SE yang merupakan Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur. Kemudian yang saya hormati Bapak Said Reza Fahlevi yang merupakan Ketua Divisi SDM Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yang merupakan anggota atau komisioner KIP Kabupaten Aceh Timur. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Marwan yang merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kabupaten Aceh Timur. Pada hari ini kita mengadakan sosialisasi. Ini merupakan bentuk kegiatan di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh KIP Aceh ataupun KIP Kabupaten Kota se-Aceh dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi, bentuknya efektif dan efisien. Kita informasikan melalui media sosial KIP Aceh. Pada hari ini live streaming di dalam platform media Facebook KIP Aceh. Oke, baik, saya akan bertanya ini. Yang pertama sekali kepada Ketua KIP Kabupaten Kota tentang kesiapan KIP Aceh Timur ya dalam menjalankan tahapan demi tahapan Pilkada Aceh tahun 2024. Apakah ada halangan, tantangan atau tahapan demi tahapan yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur berjalan semaksimal mungkin. Bagaimana ini kesiapan KIP Kabupaten Aceh Timur dalam menjalankan tahapan demi suksesnya Pilkada Aceh tahun 2024. Terima kasih Pak Hendra Darmawan selaku Divisi Sosdiklih KIP Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada teman pemilih seluruh Aceh, khususnya Aceh Timur. Untuk saat ini KIP Aceh Timur sudah siap melaksanakan pemilihan kepala daerah secara lahir batin yang alhamdulillah sampai dengan saat ini tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan, tidak ada kendala apa-apa, semua lancar, aman, damai, tentram. Ini berkat dukungan semua daripada masyarakat, terutama pihak keamanan, Pemda dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Untuk saat ini kami dari KIP Aceh Timur kemarin di saat penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon yang alhamdulillah sudah kita terima ada 4 pasangan calon. 4 pasangan calon. Di hari pertama kita terima yaitu pasangan calon Haji Sulaiman alias Tole yang berpasangan dengan Abdul Hamid alias Apong selaku calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur untuk periode 2024-2029. Di hari yang kedua yaitu di tanggal 28 Agustus 2024 kita menerima kehadiran pasangan calon dari Ridwan Abu Bakar SPDI MM atau alias Nektu yang berpasangan dengan Muhammad alias Ahmad Lembing selaku calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur periode 2024. Dan di hari ketiga, hari terakhir kita menerima 2 pasangan calon. Yang pertama di jam 11 WIB lebih kurang, yang kedua di jam 15 WIB. Di jam 11 WIB kita terima
yaitu pasangan calon dari Dr. Firman Dandi yang berpasangan dengan Tunku Mukhtar SOSI atau Abati Aramiah. Yang terakhir, kita terima pasangan calon yang diusung oleh dua partai besar, yaitu PA dan Gerindra, yaitu Iskandar Usman Al-Farlaki SHI MH yang berpasangan dengan Jainal Abidin SPDI MH. Nah, pada hari terakhir itu, dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, alhamdulillah dengan berkat dukungan daripada semua, pencalonan bakal pasangan calon pimpinan Aceh Timur ke depan alhamdulillah aman damai. Tidak ada kendala apa-apa, lancar, dan kami sangat semangat antara kami berlima komisioner dan seluruh pegawai-pegawai yang ada di KIP Aceh Timur ini sangat antusias dalam melakukan penyambutan terhadap calon pimpinan Aceh Timur 5 tahun ke depan. Iya, siap. Apa harapan dari KIP Kabupaten Aceh Timur? Ini kan pencalonan di Aceh ini berbeda dengan pencalonan di provinsi-provinsi lain. Kita berpegang pada undang-undang pemerintahan Aceh dan Kanun Aceh tentang penyelenggaraan pemilu kada di Aceh. Ada perbedaan antara kabupaten-kabupaten provinsi selain Aceh. Ya, ini ada perbedaan aturannya. Ini bagaimana Ketua dalam menyikapi hal tersebut? Baik, pimpinan. Pertama, saya akan menjelaskan perekrutan kita selaku penyelenggara aja sudah berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Kenapa saya bilang demikian? Karena Aceh ini merupakan suatu daerah khusus yang memiliki undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 2006. Maka itu jelas penyelenggara pemilu di Aceh itu direkrut oleh parlemen. Kalau untuk tingkat provinsi direkrut oleh DPRA, legislatif Aceh. Legislatif Aceh. Yang kalau untuk tingkat kabupaten kota direkrut oleh DPRK. Di situ aja kita sudah berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Ya, betul. Begitu juga dengan pemilihan Aceh. Pemilihan Aceh itu berkiblat kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Nah, karena Aceh ini adalah merupakan daerah konflik, setelah perjanjian damai antara GAM dengan RI, maka lahirlah MOU Helsinki yang ditandatangan di Finlandia pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Di mana untuk saat ini kami berharap dari penyelenggara khususnya Aceh Timur, siapa saja yang terpilih nanti untuk Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur harus benar-benar melaksanakan butir-butir daripada perjanjian damai antara GAM dengan RI, yaitu butir-butir MOU Helsinki, dan yang sudah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan turunan-turunan daripada undang-undang tersebut. Berarti berbeda sekali dengan provinsi-provinsi yang lain. Oke, baik. Kita akan mewawancarai Ketua Divisi SDM, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KIP Kabupaten Aceh Timur. Peran apa yang dilakukan oleh Divisi SDM, kemudian sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi kepemiluan khususnya kepada masyarakat, kepada penyelenggara pemilu, dan kepada peserta pilkada.
Ini kan pilkada, maaf, tadi menyebut pemilu, padahal bukan pilkada. Ini apa peran dari Ketua Divisi SDM, Sosdiklik, dan Parmas? Baik, terima kasih pimpinan Pak Hendra Darmawan selaku Ketua Sosdiklik KIP Aceh. Perkenalkan, nama saya Said Ajar Palepi, saya Ketua Divisi Sosdiklik dan Partisipasi Masyarakat SDM Kabupaten Aceh Timur. Sejauh ini saya selaku Ketua Divisi Sosdiklik telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyampaian informasi terkait pemilu, terkait pilkada. Jadi langkah-langkah yang kami ambil dari KIP Aceh Timur untuk menyampaikan sosialisasi sejauh ini kita telah melakukan 2 tahapan awal. Yang pertama itu kita mengajak partisipasi pemilih pemula yang dimana sasaran kita itu adalah anak-anak SMA ataupun yang baru selesai dari sekolah yang sudah dinyatakan 17 tahun atau sudah menikah dan punya KTP. Setelah itu pemilih di kalangan dayak atau pesantren. Jadi mungkin ke depan kita akan melakukan sosialisasi di daerah terpencil, tertinggal. Habis itu kita akan sosialisasi untuk kaum perempuan, marginal, dan mungkin ada elemen-elemen dari kalangan lainnya, di mana kita bersama-sama jajaran PPK dan PPS, saya sudah sampaikan juga turut aktif dalam melakukan sosialisasi. Apalagi di saat ini kita perintahkan kepada jajaran kita PPK maupun PPS mensosialisasi bahwa masyarakat harus aktif dalam mengecek DPT. Nah, jadi jangan ada warga negara kita yang tidak mempunyai hak pilihnya. Nah, jadi kita sudah bilang ke PPK maupun PPS, bantu sosialisasikan bahwa kita di sini masih ada tahapan untuk cek DPT supaya mereka semua bisa memilih. Ya, mungkin sejauh itu baru hanya seperti itu, Pak. Dalam hal pencalonan ini, sosialisasi apa yang telah dilakukan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat, baik dalam bentuk langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat? Sejauh ini kita di Aceh Timur mempunyai 4 calon sesuai yang seperti kita harapkan. Karena berarti demokrasi di Aceh Timur masih ada, masih hidup dengan hadirnya 4 kandidat. Jadi selama ini kita mengabarkan bahwa di Aceh Timur ini akan, khususnya di Aceh Timur dan umumnya Indonesia, akan melakukan pilkada serentak. Jadi mari bersama-sama kita menyukseskan ini, bergotong royong bersama masyarakat, elemen media massa, media cetak, dan media elektronik. Kita bahu membahu untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan yang sedang kita lalui. Tahapan-tahapan yang kita lalui supaya sampai informasi, apalagi sekarang kan berbasis digital. Jadi kita juga aktif berperan di media sosial, baik di Facebook, di Twitter, di YouTube maupun di TikTok. Jadi tahapan-tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KIP Aceh Timur kita publikasi melalui media sosial. Jadi kami berharap juga kali ini partisipasi masyarakat dalam memilih di Aceh Timur meningkat supaya kita mempunyai ke depan calon pemimpin yang bisa membawa Aceh Timur ke depan lebih baik, lebih sejahtera, lebih maju. Kalau di pemilu 2024 ini berapa persen partisipasi masyarakat di KIP Aceh Timur? Kalau 2024 itu partisipasinya Berapa persen? Partisipasi 68%. 86 atau 68? 68%. Agak rendah. Rendah. Ya, makanya kita akan tingkatkan ke depan. Ya. Partisipasi di Kabupaten Aceh Timur. Berarti perlu sosialisasi yang Ekstra. ekstra Ya. dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di KIP
di Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih dapat ditingkatkan untuk pilkada serentak di tahun ini. Oke, baik, kita akan mewawancarai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Ini peran apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum KIP Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2024. Ini Divisi Hukum merupakan selimutnya KIP. Terima kasih Pak Hendra Darmawan. Saya selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kabupaten Aceh Timur akan tetap mengawasi poin-poin penting dalam aturan kekhususan Aceh. Yang pertama, orang Aceh. Itu dalam persyaratan dalam pencalonan sesuai dengan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016. Ya. Silakan. Yang pertama orang Aceh, yang kedua beragama Islam, yang ketiga sanggup menjalankan butir-butir MUU Helsinki, dan yang keempat menjalankan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan turunan-turunannya. Demikian Pak Hendra. Ini kan sedang dilaksanakannya tes kesehatan bagi para calon, dan kita juga bagi calon diwajibkan mampu membaca Al-Quran. Juga ini kapan dilaksanakan di KIP Aceh Timur? Terima kasih pimpinan. Untuk tes uji mampu baca Al-Quran yang insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 4 September 2024 yang bertempat di Masjid Agung Darussalihin Kecamatan Dirayu, yaitu Masjid Agung Kabupaten, di mana kita laksanakan uji mampu baca Al-Quran itu sesuai dengan keputusan KIP Aceh nomor 21 2024. Nah, juknis pelaksanaan di situ sudah diatur dengan jelas. Nah, kenapa kita di Aceh harus masuk salah satu persyaratan uji mampu baca Al-Quran? Karena Aceh ini merupakan daerah khusus yang salah satunya adalah menerapkan syariat Islam secara kafah. Nah, siapa saja yang terpilih nanti sebagai pemimpin, apakah gubernur, bupati, wali kota, itu harus mampu melaksanakan syariat Islam di Aceh sesuai dengan perintah undang-undang. Ini apa harapan kepada peserta pilkada, kemudian baik calon, kemudian kepada harapan KIP Aceh Timur ya, kemudian kepada masyarakat, juga kepada penyelenggara pemilu dalam menjaga pilkada damai terlaksana dengan baik di Aceh. Ketua. Harapan kami daripada KIP Aceh Timur selaku penyelenggara pemilihan atau pilkada mengharapkan kepada pasangan calon, masyarakat, pemilih untuk kita menjaga pemilihan atau pilkada yang damai, aman, kondusif, secara demokratis, sehingga bisa kita pilih pemimpin yang benar-benar mencintai rakyat dan bisa membuat perubahan yang positif untuk Aceh Timur 5 tahun ke depan. Itu harapan kami. Semua adalah betul-betul pemimpin yang dicintai rakyat dan mencintai rakyat. Jadi
KIP Aceh Timur sudah siap melaksanakan pilkada damai di Kabupaten Aceh Timur. Ini dari divisi Sosdiklis sendiri, ini bagaimana harapannya sehingga terciptanya pilkada damai di Kabupaten Aceh Timur? Harapannya kita dari divisi Sosdiklis ini sama-sama menekan yang pertama hoax terkait pemberitaan miring baik antara pasangan calon maupun berita-berita yang mungkin disampaikan oleh masyarakat. Jadi mungkin salah satunya itu. Yang kedua, kita lebih proaktif menyampaikan bahwa siapapun yang terpilih ke depannya adalah itu yang terbaik bagi masyarakat. Mungkin kita akan setelah pemilihan nanti 27 November, maka akan sama-sama bersatu untuk membangun Aceh Timur. Karena pesta demokrasi ini adalah hak setiap warga dan dijamin 5 tahun sekali. Jadi marilah kita sama-sama menjaga kondisivitas supaya Aceh Timur lebih aman, lebih adem. Makanya jangan ada berita-berita hoax. Harapannya seperti itu, Pak. Ya, ini menurut Divisi Hukum dan Pengawasan, ini apa harapannya kepada masyarakat pemilih dan kepada peserta pilkada dan kepada penyelenggara pilkada, baik PPK, PPS dan KPPS nantinya yang akan direkrut? Harapan saya himbau kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur untuk mengawasi setiap tahapan pilkada ke depan, supaya setiap ada kecurangan ataupun kesalahan di lapangan bisa dilaporkan segera. Demikian. Oke, baik, demikianlah acara Poh Cakra KIP Aceh dengan KIP Kabupaten Aceh Timur, bagaimana yang temanya adalah kesiapan KIP Aceh Timur dalam melaksanakan pilkada serentak tahun 2024. Baik, terima kasih kepada netizen sekalian. Pilkada Tapukem Aceh mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.